Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadul Muslihun, NIM 130 2024 0351 dari kelas A3. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x ditambah y. Kemudian ganti nilai y adalah dua angka terakhir NIM Anda, di mana 51. Kemudian yang ketiga itu interval sama dengan min 10, min 4. Kemudian yang keempat, gunakan Excel untuk mencari akar pendekatan dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi Galat sama dengan 0,001. Kemudian menampilkan dalam bentuk tabel A, B, XM, FA, FB, FXM, dan Galat. A di sini sebagai batas kiri interval, kemudian B di sini sebagai batas kanan interval, kemudian XM itu titik tengah interval, kemudian FA itu nilai fungsi A, sedangkan FB itu nilai fungsi pada B. Kemudian FXM itu sebagai nilai fungsi pada titik tengah, kemudian error itu selisih antar iterasi. Kemudian nilai X bagian kiri yang kita gunakan untuk mempersempit pencarian akar, sedangkan B itu nilai X bagian kanan yang digunakan untuk mempersempit pencarian. Kemudian XM nilai tengah dari A dan B dihitung dengan XM sama dengan A ditambah B, kemudian kita bagi 2. Kemudian FA kita substitusi nilai A ke persamaan. Misalnya FA sama dengan A pangkat 3 dikurang 4A ditambah dengan 51. Kemudian FB kita substitusi nilai B ke fungsi yang sama. Kemudian FXM kita cek apakah fungsi pada tengah mendekati 0. Kemudian error atau Galat digunakan untuk tahu kapan berhenti iterasi mengukur perubahan nilai XM antar langkah. Terus pengisian pertama itu nilai batas kiri interval yang diketahui itu min 10. Kemudian nilai batas kanan interval yang yaitu min 4. Kemudian untuk mencari titik tengah interval A dan B, kita gunakan rumus A2 ditambah B2 terus dibagi 2. Hasilnya itu min 7. Kenapa kita menggunakan A2 tambah B2? Karena kita ingin menghitung nilai dari batas kiri dan ditambah dengan batas kanan interval. Kenapa 2? Karena di kolom pertama itu kita gunakan untuk menjadi judul dan tidak memiliki nilai. Kemudian untuk mencari nilai fungsi A itu kita gunakan rumus sama dengan A2 dipangkat dengan 3 terus kita kurang 4 dikali dengan A2 ditambah dengan 51. Dan dimana di sini soalnya fx sama dengan x pangkat 3, sedangkan x-nya ini kita ganti dengan A2. Kemudian 4x. Di sini x-nya kita kalikan 4 kali A2. Kemudian y-nya kita ganti dengan 51. Hasilnya itu min 909. Kemudian untuk mencari nilai fungsi B sama menggunakan rumus yang sama, yaitu B2 dipangkat dengan 3 dikurang 4 dikali B2 ditambah dengan 51.
hasilnya itu 3. Kemudian untuk mencari nilai fungsi titik tengah kita gunakan rumus sama seperti yang di sini, cuma x nya kita ganti dengan c. C2 pangkat 3 dikurang dengan 4 kali C2 ditambah dengan 51. Nah, hasilnya itu min 264. Nah, untuk mencari nilai galak itu yang pertama kita gunakan nilai titik tengah baru dikurang titik tengah lama, sedangkan di sini belum ada, jadi kita kosongkan. Nah, rumus untuk mencari interval kiri yang kedua itu, atau interval yang baru itu, ya adalah IF, dimana IF ini IF dalam kurung D2 dikali dengan F2 kurang dari 0, kemudian A2 C2. Pada metode biseksi, jika kita memeriksa tanda dari FA, nilai fungsi A, dan nilai fungsi titik tengah, jika tandanya berbeda, hasil kali kurang dari 0, maka akar ada di antara A dan titik tengah. Jadi B diganti menjadi titik tengah. Jika tandanya sama, hasil kali lebih besar dari 0, maka akar di antara titik tengah dan batas kanan, sehingga A diganti menjadi titik tengah. Excel akan melakukan pemilihan ini secara otomatis dengan menggunakan rumus IF. Untuk mencari nilai titik tengah yang kedua itu menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan di sini kita gunakan A3, kemudian kita tambah dengan B3, kemudian kita bagi 2, kita 5, kemudian mencari nilai fungsi A yang ketiga itu kita gunakan rumus F X A3, kemudian kita pangkatkan dengan 3, kemudian kurang 4 kali A3 tambah dengan 51. Hasilnya itu min 264. Kemudian ketika itu sama, kita menggunakan rumus B3 dipangkat dengan 3 pangkat 3, kemudian kita kurang 4
dikali B3 ditambah dengan 51. Itu tidak tinggal untuk mencari nilai titik tengah itu sama, kita gunakan rumus C3. Sini yang berubah cuma barisnya, dan itu terus sampai galatnya itu kurang dari 0, lebih kecil dari 0. C3 kemudian ditambah 3, kemudian kita kurang dengan 4 dikali C3 tambah 51. Itu min 93 itu. Kemudian untuk mencari galat itu rumusnya sama dengan begini, sama dengan ABS dalam kurung C3, dimana C3 nya itu nilai di tengah yang kedua atau yang baru, kemudian kita kurangkan dengan C2 nilai tengah yang lama, nilai titik tengah yang lama. Kan hasilnya itu 1,5. Dan untuk mempermudah pengerjaan, kita blok di baris ketiga sampai kolom G, kemudian kolom G atau error, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, otomatis nilainya akan muncul karena kita menggunakan rumus F. Nah, di sini letak toleransi galat kan 0,001. Nah, di batas galatnya itu di sini 0,00732, dimana ini sudah menghampiri dengan batas galat, toleransi galat, yaitu 0,001, atau sudah lebih kecil dari galat. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terjadi kekurangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Diketahui sistem persamaan linear di mana di baris pertama itu ada P ditambah 4, kemudian 3, X1 nya itu 11, kemudian di baris kedua itu P ditambah 3, 5, 2, X2 nya itu 18, kemudian baris ketiga itu P tambah 5, P tambah 2 dan 4, X3 nya itu hasilnya 25, dimana P sama dengan 1. Matriks koefisien A dan vektor hasil B setelah substitusi P sama dengan 1 adalah di baris pertama itu 1 ditambah 4, 3, kemudian baris kedua itu 1 ditambah 3, 5, 2, dan 1 ditambah 5, 1 tambah 2 dan 4. Hasilnya itu di baris pertama 1 tambah 4 itu 5, kemudian 3 tetap, kemudian di baris kedua 1 tambah 3, hasilnya itu 4, kemudian 5, 2, dan baris ketiga itu 1 tambah 5, hasilnya 6, kemudian yang kedua itu 1 tambah 2, hasilnya 3, kemudian 4. Kemudian B sama dengan 11, 18, dan 25. Dekomposisi LU. A sama dengan LU. Tujuannya adalah untuk memfaktorkan A menjadi segitiga bawah, L dan matriks segitiga atas, U melalui eliminasi Gauss, di mana mencari matriks U eliminasi Gauss. Yang pertama itu eliminasi baris kedua,
di mana penggali L21 sama dengan 4/5, di mana matriks L baris kedua dan 1 yang dimana itu 4/5. Operasi R2 dikurang 4/5 R1, di mana R2 atau baris keduanya itu 0,5 dikurang 12/5 kurang 4/5, hasilnya itu 0,13/5, 6/5. Kemudian yang kedua itu eliminasi baris ketiga. R3 menggunakan R1 menggunakan baris pertama, di mana penggalinya itu matriks L baris ketiga dan 1, di mana 6/5. Operasi R3 sama dengan R3 dikurang 6/5 R1. Kemudian baris ketiganya itu 0,3 dikurang 18/5, 4 kurang 6/5. Hasilnya itu 0, kurang 3/5, 14/5. Kemudian ketiga itu eliminasi baris ketiga menggunakan baris kedua. Penggalinya itu matriks L baris ketiga dan kedua, di mana min 3/5 sama per 13/5 sama dengan min 3/13. Cara pengoperasiannya itu baris ketiga sama dengan baris ketiga dikurang min 3/13 baris kedua sama dengan baris ketiga ditambah 3/13 baris kedua. Kemudian baris ketiga sama dengan 0,14/5 ditambah 18/65, hasilnya itu 0,265. Kemudian hasilnya 0,40/13. Kemudian hasil matriks L dan U yaitu U sama dengan baris pertama itu 531, kemudian baris kedua itu 0,13/5, 6/5, kemudian baris ketiga itu 0,40/13. Kemudian matriks L-nya itu di baris pertama 1, 0, 0. Kemudian baris kedua itu 4/5, 1, 0. Kemudian baris ketiga 6/5, min 3/13 dan 1. Selanjutnya substitusi maju UY sama dengan B, di mana kita selesaikan LY sama dengan B untuk mencari vektor perantara Y sama dengan Y1, Y2 dan Y3, di mana 1 Y1 sama dengan 11. Kemudian yang kedua itu 4/5 Y1 ditambah 1 Y2 sama dengan 18. Y2 sama dengan 18 dikurang 4/5 dikali 11 sama dengan 90 dikurang 44/5 sama dengan 46/5. Kemudian yang ketiga itu 6/5 Y1 dikurang 3/13 Y2 ditambah 1 Y3 sama dengan 25. Y3 sama dengan 25 dikurang 6/5 dikali 11 ditambah 3/13. 40 dikali 46/5 sama dengan 905/65. Hasilnya itu 181/13. Vektor Y. Vektor Y sama dengan Y1 itu 11, kemudian Y2 nya itu 46/5, kemudian Y3 nya itu 181/13. Kemudian keempat itu substitusi mundur UX sama dengan Y. Kita selesaikan UX sama dengan Y untuk mencari solusi akhir. X sama dengan X1, X2 dan X3, di mana yang pertama itu mencari X3. X3 sama dengan 40/13 X3 sama dengan 181/13. Oleh karena itu X3 sama dengan 181/40. Kemudian yang kedua itu mencari X2 sama dengan 13/5 X2 tambah 6/5 X3 sama dengan 46/5. Kemudian yang ketiga itu mencari X1, 5x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 11, di mana 5x1 sama dengan 11 dikurang 3 dikali 377/260 dikurang 181/40. Hasilnya itu 552,5/260. Kemudian x1 sama dengan 552,5/1300, itu hasilnya X1 sama dengan 221/520. Kemudian solusi akhir yaitu solusi untuk sistem persamaan linear dengan P sama dengan 1 adalah X sama dengan X1 nya itu 221/520, kemudian X2 nya itu
Hasilnya 377 per 260. Kemudian X3-nya itu 181 per 40. Itulah hasil pengerjaan soal MIT metode numerik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.